Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan ini di mata kuliah dasar-dasar kepelatihan olahraga, ya saya akan memberikan materi mengenai prinsip-prinsip kepelatihan olahraga, teori-teori latihan, dan peranan dari seorang pelatih itu sendiri. Pada dasarnya, dalam melakukan kepelatihan olahraga itu sendiri, seorang pelatih bukan hanya dituntut untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip latihan olahraga itu sendiri, tetapi bukan hanya pelatih, pemain juga ataupun siapapun itu harus mengetahui tentang prinsip-prinsip kepelatihan olahraga itu sendiri. Kenapa harus mengetahui? Ya, prinsip-prinsip latihan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek fisiologis dan psikologis olahragawan. Oleh karena itu, akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Tujuan akhir dalam sebuah latihan adalah prestasi olahraga. Makanya, setiap pemain ataupun atlet juga pelatih harus mengetahui apa yang namanya prinsip-prinsip dan teori latihan itu sendiri. Ya, dalam sebuah latihan itu merupakan proses yang sistematis dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihannya. Jikalau seorang atlet tidak menambah bebannya, itu mungkin tidak dinamakan sebuah latihan, tetapi hanya menjaga kebugaran tubuh si atlet tersebut itu sendiri. Tetapi kalau misalkan latihan, setiap hari akan semakin ditambah beban latihannya sesuai dengan kebutuhan individunya masing-masing. Maka diperlukan fisik yang baik untuk dapat melakukan kegiatan berulang-ulang, sehingga fisik perlu untuk dilatih terlebih dahulu. Kemudian apa sih tujuan latihan itu? Ya, tujuan serta sasaran utama dari latihan atau training adalah untuk membantu atlet untuk meningkatkan kemampuan dan prestasinya semaksimal mungkin. Seperti halnya tadi saya sampaikan, bahwasanya tujuan akhir sebuah latihan atau sasaran dari sebuah latihan adalah prestasi dari seorang atlet itu sendiri. Maka perlu dilakukan secara matang, perlu disiapkan secara matang dalam membentuk sebuah program latihan itu sendiri. Ya, sebelum ke prinsip-prinsip latihan, ada sebuah teori latihan di mana ada 8 teori latihan yang harus dipenuhi seorang atlet untuk mencapai sebuah prestasi olahraga. Yang pertama adalah teori struktur dan fungsi tubuh. Seorang pelatih maupun atlet harus memahami anatomi dan fisiologi dari seorang atlet itu sendiri. Maka atlet itu harus mengetahui struktur tubuhnya seperti apa, kemampuan dirinya seperti apa, sehingga struktur dan fungsi tubuh dapat ditingkatkan secara baik, secara progres untuk mencapai kemampuan yang memang secara maksimal untuk mencapai sebuah prestasi. Yang kedua adalah teori pedagogi. Ya, tentu kalau misalnya kita berbicara pedagogi, kita harus mengetahui sebuah knowledge mengenai latihan itu seperti apa, gitu. Pendidikan latihan itu seperti apa, kemampuan dari setiap cabang olahraganya itu seperti apa. Ya, kemudian yang ketiga adalah teori belajar gerak atau motor learning. Yang keempat adalah teori pengembangan gerak atau motor development. Setiap atlet harus dikembangkan kemampuan geraknya sehingga bisa dilakukan secara efektif maupun efisien. Sehingga dalam melakukan sebuah gerakan dari setiap cabang olahraganya itu dapat dilakukan secara efektif. Misalkan tim A dengan tim B mendapatkan kemampuan atau misalkan ilmu yang sama tentang cabang olahraganya, tetapi akan berbeda mengenai kemampuan gerak perkembangannya.
Itu yang akan membedakan atlet A dengan atlet B dari sisi efektif maupun efisiensi itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah teori biomekanika atau biomekanik, sama halnya tadi perkembangan gerak, di mana kalau misalnya kita berbicara masalah biomekanik, otomatis akan dilakukan secara efektif dan sedetail mungkin mengenai teori tersebut, mengenai latihannya. Ya, misalkan seorang atlet bola basket dalam melakukan syuting itu tidak hanya dilakukan hanya sekedar syuting saja, tetapi harus rangkaiannya dari mulai awal rangkaian melakukan syutingnya, kemudian pada saat pelaksanaannya sampai dengan akhir gerakan lanjutannya itu harus didetailkan. Kemudian yang keenam adalah teori ilmu gizi. Tentu bukan hanya dalam melatih itu bukan hanya kita berbicara masalah latihan saja, tetapi harus ada asupan gizinya dalam tubuh kita, sehingga si atlet dapat dibantu bukan hanya dari sisi eksternalnya saja, tetapi dari sisi internalnya juga itu harus dibantu mengenai asupan gizinya, proteinnya, sehingga bisa berubah protein itu dari makanan kemudian yang mengandung protein kemudian akan berubah menjadi energi, itu pun harus diketahui. Ya, yang ketujuh adalah teori tes dan pengukuran. Ya, teori dan tes dan pengukuran dapat diketahui setiap atlet progresnya melalui tes dan pengukuran atau test and measurement. Ya, terkadang setiap 3 bulan sekali atau paling cepat adalah 1 bulan sekali atlet itu harus dites. Bagaimana perkembangannya, bagaimana peningkatannya selama latihan itu dilakukan, sehingga kita dapat diketahui treatment apa selanjutnya ketika kemampuan si atlet ini dapat berkembang. Yang terakhir adalah teori psikologi. Bukan hanya berbicara masalah fisik dan teknik saja, tetapi kita berbicara masalah sisi mentality seorang atlet. Atlet bagaimana motivasinya dalam melakukan latihan, motivasinya dalam meraih kemenangan dalam setiap pertandingan, itu harus diketahui. Makanya harus didukung dari sisi psikologi, bukan hanya dari sisi physically saja, tapi psikologi juga harus diketahui juga dan dilakukan dalam rangkaian sebuah latihan itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara masalah prinsip-prinsip latihan. Seperti yang tadi saya sampaikan, prinsip-prinsip latihan itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek fisiologis dan psikologis olahragawan atau atlet. Ya, karena kita berbicaranya masalah kualitas latihan itu sendiri. Ya, kemudian ketika prinsip-prinsip latihan itu sendiri memiliki peranan penting dalam aspek fisiologis atau psikologis, prinsip latihan itu sendiri harus ditaati, harus dilakukan, dan harus dihindari agar tujuan dari latihan yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip latihan itu sendiri di sini terdapat prinsip beban lebih, prinsip spesialisasi, prinsip individualisasi, perkembangan menyeluruh, variasi latihan, prinsip kualitas latihan, kemudian intensitas latihan, lamanya latihan, sampai dengan latihan relaksasi itu sendiri. Kita berbicara masalah salah satunya adalah prinsip individual. Ya, di prinsip individual, setiap olahragawan memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, baik cabang olahraganya secara individu maupun cabang olahraga secara tim. Tetapi potensi dan kemampuan si atletnya itu sendiri pasti akan berbeda, tidak akan sama. Sehingga dalam menentukan beban latihan harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individunya. Adapun untuk faktor yang dapat mempengaruhinya, yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Terkadang ketika orang tuanya seorang atlet, pasti ada faktor genetik sendiri
di darah si atlet yang si anaknya ini kayak gitu. Ya, jadi kemampuan dari sisi fisiknya juga bagus. Kemudian faktor yang mempengaruhi prinsip individu adalah nutrisi atau gizi. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita dalam melakukan latihan itu tidak hanya berbicara masalah fisik dan teknik saja, tetapi harus ada asupan gizi maupun nutrisi dari diri kita. Baik itu kebutuhan protein, kebutuhan mineral maupun kebutuhan yang lainnya. Faktor individu juga itu akan mempengaruhi dari sisi waktu istirahatnya. Kemudian tingkat kebugaran, rasa sakit dan cedera, motivasi, kematangan dan lingkungan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang prinsip individualitas. Kemudian prinsip beban lebih atau overload, ya. Kalau kita berbicara masalah prinsip beban lebih atau overload, beban latihan harus mencapai sedikit melampaui ambang rangsang, tapi tidak boleh selalu melebihi. Jadi kita harus mengetahui bagaimana progres si atlet itu sendiri. Ketika ada progres, ya berarti kita harus ada melampaui ambang rangsangnya kayak gitu. Tidak di kemampuan segitu-gitu saja, harus ada peningkatannya. Bagaimana cara meningkatkan beban latihan? Yang pertama adalah diperberat. Dari beban latihan yang tadinya 5 kilo mungkin bisa ditingkatkan ke 6 sampai 7 kilo kayak gitu. Kemudian setelah diperberat, yang keduanya adalah dipercepat. Ya, kemudian yang ketiganya adalah diperlama. Ya, kemudian di prinsip latihan lainnya, ya di prinsip latihan lainnya adalah prinsip spesifikasi. Ya, prinsip spesifikasi adalah materi latihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraganya. Setiap cabang olahraga pasti punya kebutuhan masing-masing kayak itu. Misalkan bola basket dengan sepak bola pasti punya peranannya masing-masing. Tidak bisa disamakan program latihannya, kecuali kalau misalkan memang program latihannya secara umum itu bisa disamakan saja kayak itu. Nah, di spesifikasi ini kebutuhan sistem energinya pasti akan berbeda. Itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian bentuk atau model latihannya pun pasti akan berbeda, sehingga kita ketika memberikan model latihan atau metode latihan dalam latihannya itu harus disesuaikan setiap cabang olahraganya masing-masing. Kemudian pola gerak dan kelompok otot yang terlibat pasti akan berbeda, di mana kita harus bisa memaksimalkan otot yang memang harus bergerak itu seperti apa. Itu mengenai kita pembahasan mengenai prinsip-prinsip secara singkat mengenai prinsip-prinsip latihan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara masalah teori latihan, pelatih harus mendidik atlet dalam bentuk dalam setiap bidang-bidangnya masing-masing kayak gitu. Ya, yang pertama adalah seorang pelatih itu bukan hanya mengetahui mengenai bagaimana tekniknya, bagaimana cara melakukan strateginya, tetapi harus mengetahui peraturan yang mengatur cabang olahraganya. Ini sangat penting. Bukan hanya yang mengetahui peraturan adalah seorang wasit atau misalkan seorang referee yang lainnya, tetapi seorang pelatih pun harus mengetahui terkait peraturan di setiap cabang olahraganya. Yang keduanya adalah pelatih harus mendidik, memahami dan menganalisis teknik olahraga dan memahami dasar biomekanikanya. Di awal saya sudah sampaikan bagaimana kita berbicara efektif dan efisiensi mengenai biomekanika, sehingga gerakan yang dilakukan itu pasti akan dilakukan secara efektif atau secara baik kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dasar ilmiah dan metodologis kemampuan biomotor. Biomotor atau fisik yaitu itu dasarnya adalah 3. Yang pertama adalah endurance atau daya tahan, yang keduanya adalah strength atau kekuatan, dan yang ketiganya adalah speed atau kecepatan. Jadi dasarnya adalah 3 itu. Ya, nanti akan dikombinasi dengan fleksibilitas atau flexibility. Yang selanjutnya adalah perencanaan latihan.
dalam sebuah latihan seorang pelatih harus bisa merencanakan latihan baik itu secara harian, secara bulanan maupun secara setahun penuh gitu, atau yang bisa dinamakan yang namanya adalah periodisasi. Makanya dalam membuat program latihan ini tidak hanya sebatas kita melatih suka-suka saja, tetapi harus direncanakan dengan baik kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sosiologi olahraga, psikologi olahraga, dan pengaruh gizi. Ini merupakan teori latihan. Pelatih harus mendidik atlet dalam bidang-bidang tersebut. Jadi bukan hanya kita latihan, tapi secara sosiologi, bagaimana kita harus mengenalkan sekitar di lingkungan kita, ataupun secara psikologi, secara mentality itu pun harus pelatih harus mendidiknya kayak itu. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor latihan yang perlu disiapkan dalam setiap program latihan. Program latihan itu harus dibuat seorang pelatih gitu, itu baik itu secara harian maupun secara tadi sampai dengan secara setahun penuh kayak itu. Tetapi pada dasarnya program latihan itu ada 4 yang perlu dilatih. Yang pertama adalah bagaimana kita harus persiapkan yang namanya fisik. Pondasi awal dalam melakukan latihan adalah fisik, sehingga kita dalam melatih ini harus memiliki fisik yang bagus. Dalam melakukan latihan ini si atlet tanpa ada fisik yang bagus, kemungkinan teknik strategi yang akan dilakukan tidak berjalan dengan baik karena kemampuan fisiknya tidak baik kayak itu. Naik lagi tingkatannya yaitu persiapan teknik. Ketika fisik dasar sudah dilakukan, sudah memiliki pondasi yang sangat baik, lanjutlah ke latihan atau mempersiapkan secara teknik. Tentu dengan cabang olahraganya masing-masing gitu, tidak bisa disamakan. Yang ketiganya adalah persiapan strategi atau taktik. Yang terakhir adalah persiapan mental. Itu yang harus memang dilakukan, menjadi permasalahan yang harus dihadapi baik itu oleh atlet maupun oleh pelatih itu. 4 komponen ini harus benar-benar dijaga dan dilakukan secara disiplin, sehingga atlet yang akan melakukan latihan akan memiliki target capaian adalah sebuah prestasi olahraga itu sendiri. Ya, aspek-aspek latihan. Ya, tadi sudah disampaikan aspek-aspek latihan juga hampir mirip dengan yang namanya faktor-faktor latihan. Ada latihan fisik, ada latihan teknik, ada latihan strategi atau teknik atau taktik, atau misalkan yang terakhir adalah latihan mental. Kemudian apa sih seberapa pentingnya pelatih itu? Padahal pelatih hanya bisa berbicara, mungkin ada yang hanya bisa menyuruh-nyuruh saja mungkin, tetapi pelatih sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting. Peranan yang mungkin tidak bisa diketahui oleh seorang atletnya itu sendiri. Kekurangan seorang atlet, kekurangan seorang pemain pasti akan diketahui secara baik oleh seorang pelatih. Sehingga gimana caranya pelatih bisa mengidentifikasi dan meningkatkan kemampuan si atlet untuk mencapai sebuah prestasi. Yang pertama, seberapa pentingnya pelatih? Yang pertama adalah apa yang dikiprahkan oleh atlet merupakan cerminan yang diberikan oleh pelatih. Ketika pelatihnya memiliki filosofi disiplin, pasti atletnya pun akan melakukan secara disiplin, baik itu dalam latihan maupun saat nanti pertandingan. Ketika pelatihnya friendly gitu, atletnya juga akan friendly gitu. Tetapi tentu ketika pendekatan itu dilakukan, pasti targetnya tetap akan sebuah prestasi olahraga. Yang keduanya adalah pelatih harus menguasai cabang olahraganya. Permasalahan sekarang terkadang seorang pelatih muda itu hanya mengetahui dari pengalaman atau misalkan dari secara teori, tanpa mengetahui secara benar-benar detail cabang olahraganya itu seperti apa. Nah, itu yang harus benar-benar dipahami seorang pelatih.
baik itu secara tekniknya yang harus dikuasai, secara strateginya yang harus dikuasai, maupun secara peraturan dari sisi peraturan cabang olahraganya itu harus dikuasai juga. Selanjutnya, peranan pelatih atau pentingnya pelatih adalah atlet akan kesulitan apa yang telah salah yang dilakukannya, kayak gitu. Jadi terkadang atlet tidak mengetahui apa sih kekurangannya padahal dirinya sudah maksimal. Dengan adanya seorang pelatih pasti akan memberikan evaluasi, akan memberikan report tentang kekurangan dirinya, sehingga si atlet ini akan dilakukan treatment untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Ya, kemudian pentingnya pelatih adalah pelatih bisa melihat kesalahan-kesalahan teknik atlet. Ya, kadang ada dalam sepak bola, dalam melakukan shooting ataupun misalkan heading, itu ada kesalahannya, apakah dari sikap awalan maupun pada saat pelaksanaan, itu pasti akan dilakukan evaluasi kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga atlet bisa melakukan atau memperbaiki kesalahannya untuk bisa tekniknya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian tanpa bimbingan dan pengawasan dari seorang pelatih, prestasi tinggi akan sukar dicapai, itu akan sulit. Karena pelatih atlet tidak mengetahui kekurangannya itu apa, kayak gitu. Makanya perlu adanya seorang pelatih. Ya, kemudian tugas dan peran pelatih itu apa sih? Gitu. Tugas dan peran pelatih adalah seorang pelatih seringkali dicitrakan sebagai seorang pendidik, ilmuwan, organisator, dan manajer yang baik. Jadi sebenarnya pelatih itu tugasnya sangat banyak kayak itu. Tidak hanya sekedar melatih saja, tetapi bagaimana sih pelatih ini harus bisa mendidik atletnya agar memiliki secara attitude atau sikap baik, secara permainan di lapangan pun itu baik kayak itu. Makanya pelatih ini memiliki peranan ganda, bukan hanya mendidik saja, tetapi bisa memberikan latihan dan bisa memberikan progres yang baik dalam melakukan latihannya itu sendiri. Yang kedua adalah seorang pelatih punya tugas serta tanggung jawab untuk merencanakan latihan sedemikian rupa. Ya, jadi memang beban seorang pelatih ini sangatlah banyak sekali kayak itu. Bukan hanya kita memberikan drill latihannya, tetapi bagaimana merencanakan program latihannya baik secara harian, masuk nanti siklus mikro maupun makro, sampai dengan yang namanya nanti periodisasi latihan. Ya. Gaya kepemimpinan yang ketiganya adalah gaya kepemimpinan atau filosofi melatih atau tipe kepribadian. Pelatih akan menentukan kesuksesan dari si atletnya. Ketika atletnya pelatihnya memiliki wibawa, pasti atletnya pun akan selalu bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik kayak itu. Ya, selanjutnya adalah sebagai pelatih, posisikan diri kita sebagai orang tua, guru, kakak, teman dekat kepada setiap pemain. Jadi memang harus friendly, pelatih itu harus friendly kepada si atletnya. Jadi kadang atlet itu ada permasalahannya itu sendiri, terkadang sulit untuk curhatnya ke siapa kayak gitu. Maka diperlukan peranan seorang pelatih dalam memberikan atau dalam melayani, mendengarkan permasalahan dari setiap atletnya itu sendiri. Yang terakhir terkait tugas dan peran pelatih adalah seorang pelatih harus betul-betul mengetahui mengenai cabang olahraganya yang dilatihnya, baik secara fisik, secara teknik, secara strategi, mental, dan peraturan dan serta peralatannya itu sendiri. Di zaman sekarang tentu bukan hanya sekedar latihan secara di lapangan saja, tetapi sangat diperlukan yang namanya peranan IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi dan olahraga. Ya. Metode dan teknik melatih sudah menjadi semakin saintifik dan semakin canggih. Prestasi-prestasi yang dulu diperkirakan orang mungkin tidak mungkin, yaitu akan dapat dicapai oleh atlet tersebut, kini seringkali bukan impian lagi. Dengan adanya teknologi, setiap
target yang akan dicapai yang tadinya memang tidak mungkin dicapai pasti akan mudah dicapai. Nah, tentu secara bertahap kayak itu, dan harus memahami dari setiap teknologinya itu sendiri gitu. Ya, kemudian untuk menjadi seorang pelatih yang berhasil, pelatih harus memiliki pengertian yang dan pengetahuan tentang beberapa prinsip ilmu erat hubungannya. Jadi prinsip-prinsip ilmu yang tadi disampaikan di awal juga harus diketahui kayak itu, karena akan menentukan prestasi olahraga si atlet itu sendiri. Selanjutnya, latihan harus bisa bervariasi atau intervensi dengan bidang-bidang ilmu hubungannya dengan olahraga, misalkan kinesiologi, fisiologi, anatomi kayak itu, yang berbicara bagaimana merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan coaching science itu seperti apa kayak itu. Jadi ilmu sainsnya si pelatihnya itu sendiri gitu. Kemudian pelatih harus bisa meninggalkan cara-cara pelatih yang statis atau tradisional yang sudah usang, meskipun cara atau metode tersebut dirasakan berhasil. Perkembangan zaman akan secara signifikan berubah, makanya pelatih harus bisa ikut mengikuti atau up to date dalam perkembangannya itu sendiri. Kalau misalnya kita masih melakukan masih melakukan pelatihan-pelatihan yang lama, mungkin bisa berhasil tetapi sulit diprediksi. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan metode-metode yang baru dengan pengukuran yang memang sudah sesuai, progres yang tadinya memang tidak mungkin dicapai pasti akan mungkin dicapai. Ya, dalam periodisasi latihan ini, kalau kita berbicara program latihan harian itu kan pasti harian tuh. Isinya adalah fisik, teknik, strategi maupun mental. Tetapi kalau kita berbicara periodisasi latihan atau perencanaan latihan tahunan, sama ada empat komponen, bahkan ada 5 kayak itu. Tapi dibuat secara periodisasi, secara selama setahun full. Yang pertama adalah tahap persiapan umum. Ya, di tahap persiapan umum, di mana pondasi-pondasi dari setiap cabang olahraga, baik itu biomotornya, secara tekniknya, itu harus dilakukan secara baik, karena ini akan menentukan nanti kedepannya harus seperti apa. Itu ya, terkait tahap persiapan umum. Yang kedua adalah tahap persiapan khusus, di mana di sini adalah pengembangan dari tahap persiapan umum. Tentu aspek yang memang menjadi sorotan adalah perkembangan dari setiap tekniknya itu sendiri. Basic sudah diberikan tekniknya, fisik sudah diberikan, ketika masuk ke tahapan persiapan umum itu pasti akan dikembangkan. Ya, dari teknik-teknik yang memang menjadi basicnya itu sendiri. Yang ketiga adalah tahap prakompetisi. Ya, di tahap prakompetisi ini, di mana di sini hasil daripada mempersiapkan dari sisi fisik, teknik maupun strategi ini akan diuji cobakan, akan diimplementasikan, akan diketahui di mana ada kekurangan maupun kelebihannya itu sendiri. Di prakompetisi ini atau misalkan di pra pertandingan itu biasanya sebuah tim atau misalkan si atlet ini akan dilakukan yang namanya try out maupun try in, sehingga kita bisa mengetahui apa sih kekurangan-kekurangan dari si atlet itu sendiri, sehingga masih ada kesempatan waktu dalam mengembangkan si atlet itu sendiri. Yang keempat adalah tahap kompetisi, di mana benar-benar seorang atlet ini harus bisa membayangkan pertandingan di lapangan itu seperti apa. Tentu harus menjaga maintenance fisik atau tekniknya itu sendiri, dan mengembangkan pengetahuan dan memahami pengetahuan dari si strateginya itu sendiri. Nah, kemudian dibangunlah secara mental, di mana di tahapan kompetisi ini benar-benar secara siap si atlet ini untuk mengikuti kompetisi dan berprestasi. Setelah melakukan kompetisinya, baru masuk ke tahapan yang namanya adalah tahapan transisi. Di tahapan transisi ini adalah di mana beban latihan atau intensitas latihan kemudian akan diturunkan, tetapi harus dijaga secara maintenance untuk masuk ke tahap persiapan yang baru atau periodisasi latihan yang baru. Ya,
Periodisasi latihan ini kalau misalnya kita berbicara menurut Bompa, ini ada beberapa tahap, ada tahap persiapan, ada tahap pertandingan, di mana kita seorang pelatih harus mengetahui mengenai apa yang namanya volume, apa yang namanya intensitas, apa namanya target prestasinya gitu. Jadi memang di tahapan-tahapan ini kita harus benar-benar merancang secara penuh sehingga target yang nanti akan kita capai bisa dilakukan secara maksimal dan bisa meraih kemenangan maupun menjadi juara. Itu yang harus dilakukan. Oke, teman-teman mahasiswa, pada dasarnya seorang pelatih harus bisa membuat yang namanya program latihan, di mana yang sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat tersebut apa sih? Program latihan itu apa sih manfaatnya? Kayak gitu. Ya, yang pertama adalah sebagai pedoman kegiatan yang terorganisasi untuk mencapai prestasi puncak, peak performance. Jadi dengan adanya program latihan itu manfaatnya kita kapan sih kita bagaimana target yang akan kita capai dan performa kita akan dicapai itu kira-kira bulan apa. Nah, itu menjadi pedoman atau patokannya itu dengan menggunakan program latihan. Yang keduanya adalah sebagai faktor penghindar dari kebetulan dalam mencapai prestasi prima. Ya, jadi seorang pelatih maupun atlet itu mengetahui progresnya sejauh mana, peningkatannya sejauh mana. Untuk mencapai prestasi ini syarat-syaratnya apa saja gitu. Jadi juara itu bukan hanya kebetulan, tapi memang sudah direncanakan dari tahap persiapan umum sampai dengan yang namanya tahap kompetisi utama. Yang ketiga adalah efektif dan efisien dalam penggunaan waktu, dana, dan tenaga untuk mencapai tujuan. Artinya apa? Ketika kita sudah merencanakan program latihan itu, kita sudah mengetahui waktunya kapan dilakukan, terus dana apa yang harus kita siapkan ketika kita harus try out maupun try in, atau misalnya kita harus melakukan sparring kayak gitu, itu kan harus dilakukan gitu. Dan tenaganya juga kita harus mengetahui. Selanjutnya adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dengan cepat dan menghindari dari pemboros gitu. Artinya kita harus mengetahui nih kira-kira hambatan-hambatan apa yang akan terjadi di lapangan, atau misalkan kedepannya harus seperti apa gitu. Jadi seorang pelatih ini ya, manfaat dari program latihan ini sangat bermanfaat sekali kayak gitu. Kemudian untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ya tentu program latihan ini harus didetailkan dari mulai program latihan harian sampai dengan yang tahunan. Nah, terakhir bagi seorang pelatih, untuk manfaat dari program latihan itu sendiri adalah sebagai alat kontrol apakah target yang telah ditentukan sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai berarti periodisasi kita atau program latihan yang kita lakukan atau yang kita berikan itu sangat bagus. Tetapi sebaliknya, jika memang program latihan ini sudah dilakukan tetapi targetnya belum tercapai, maka dalam tanda kutip kita harus mengevaluasi apa kekurangan-kekurangan dalam program latihan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap umur latihan. Dalam tahap-tahap umur latihan ini, latihan ini kapan sih bisa dimulai? Setiap cabang olahraganya pasti tentu akan berbeda kayak itu. Kapan tahap ini masuk ke tahap menengah dan sampai ke pencapaian puncak itu sendiri. Puncak prestasinya kapan sih kayak gitu? Seorang atlet itu sendiri tentu akan berbeda setiap cabang olahraganya. Makanya pelatih ini harus tahu kapan peak performnya atau puncak prestasi emasnya itu ada di mana. Jangan sampai kebanyakan kan sekarang kadang di usia junior itu berprestasi, tetapi ketika senior itu tidak berprestasi. Nah, itu kan menjadikan catatan ketika kenapa bisa prestasi seawal mungkin, tetapi ketika masuk ke pencapaian puncak itu malah tidak berprestasi. Contoh di sini terkait cabang olahraga panahan gitu. Awalnya kapan panahan ini bisa dilakukan? Panahan ini bisa dilakukan di usia 12 sampai 14 tahun.
Ya, kemudian masuk ke masa tengah adalah di 16 sampai 18 tahun. Kemudian puncak prestasinya, puncak performnya ini di usia 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau misalkan atlet ini belum nyampe 20 tahun sampai 30 tahun ini masih belum perform, belum mencapai puncaknya, masih ada kesempatan dan bisa diraih dan bisa dimaksimalkan. Tetapi kalau sudah lewat 30 tahun tentu akan mengalami yang namanya penurunan, yaitu dari sisi anatomi maupun fisiologinya itu sendiri. Yang keduanya seperti atletik di nomor sprinting. Kapan bisa dimulai? Ini bisa dimulai di usia 10 sampai 12 tahun. Di atletik sendiri sebenarnya sudah mulai yang namanya Athletic Kids. Ya, festival Athletic Kids tidak dikompetisikan, tapi memang bisa memacu motivasi si anak-anak ini untuk melakukan atau memaksimalkan kemampuan dirinya. Gitu. Tapi banyak kejuaraan yang memang melombakan yang namanya Kids Athletic. Nah, tetapi konsepnya harus hati-hati, harus sesuai dengan kemampuan si atlet itunya sendiri, yaitu jangan dipaksakan. Sehingga nanti kalau kita dipaksakan tidak akan bisa mencapai prestasinya. Itu. Tahap menengahnya di usia 14 sampai 16 tahun, puncak prestasinya adalah 20 sampai 26 tahun untuk lari seorang sprinting itu sendiri. Kemudian cycling ini atau bersepeda, mulai tahapnya ini untuk prestasinya ya, kita berbicara prestasi ini di awal 12 sampai 15 tahun. Masuk ke tahap penengah 16 sampai 18 tahun, pencapaian puncaknya adalah 22 tahun ke atas kayak gitu. Jadi memang harus diketahui kira-kira puncak prestasinya ada di mana. Ya. Kemudian volley kayak itu, volleyball sekarang kan di desa-desa lapangan volley itu sangat banyak sekali kayak itu. Nah, itu harus bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh atlet saja, tapi anak-anak pun bisa melakukan yang namanya kegiatan acara volley. Tetapi kalau kita ingin berprestasi, tentu kita harus mengetahui volleyball ya atau bola volley dimulainya di tahun berapa. Itu bisa dimulai di usia 10 sampai 12 tahun. Ya, kemudian masuk ke tahap menengah 15 sampai 16 tahun sampai ke puncaknya adalah 22 sampai 26 tahun. Itu terkait cabang-cabang olahraga yang harus diketahui bersama, baik itu dari sisi atlet maupun pelatih, sehingga pelatih sama atletnya harus memiliki chemistry yang baik, harus memiliki kerjasama yang baik guna memaksimalkan dan mencapai apa yang ingin diharapkan. Itu yang diharapkannya adalah prestasinya misalkan SEA Games targetnya adalah emas. Nah, itu harus disiapkan dari setahun sebelumnya kalau misalnya kita berbicara prestasi, atau bahkan kalau misalnya kita berbicaranya internasional bisa 2 sampai 3 tahun sebelumnya. Itu yang harus disiapkan. Tentu setiap tahunnya akan ada target-target itu sendiri gitu. Oke, itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai prinsip-prinsip kepelatihan olahraga, teori-teori latihan, dan peranan seorang pelatih. Ya, saya harap teman-teman bisa memahaminya dan nanti bisa diaplikasikan di lapangan seperti apa. Itu minggu depan atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang lainnya. Hari ini saya cukupkan untuk prinsip-prinsip kepelatihan olahraga. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman di lapangan, ya, sehingga pengetahuan mengenai kepelatihan olahraga bisa bertambah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.